Selamat pagi untuk anak-anak saya pada pagi hari ini. Jumpa kembali kita pada pagi hari ini dalam lanjutan materi pembelajaran kita dengan topik Allah memelihara ciptaannya. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini adalah mencari fakta berkaitan dengan pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Indikator dari pembelajaran ini adalah menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Tentu semua kita memiliki pengalaman memelihara hewan. Misalnya kalian memelihara hewan peliharaan seperti kucing, ayam, ada kadang ikan. Kadang juga kita suka memelihara tanaman seperti bunga yang kita rawat setiap hari dan kita tahu seperti apa memelihara. Ya, ada rutinitas kita memberi makan, membersihkan kandangnya. Nah, manusia saja sangat peduli dengan hewan, tanaman, seperti bunga yang ia sendiri tidak ciptakan. Ya, kita tidak menciptakan bunga, tidak menciptakan kucing, ikan, tapi kita sangat mengasihi dan memelihara. Apalagi Allah sendiri yang menciptakan tentulah akan memelihara ciptaannya. Campur tangan Allah. Sejarah manusia tentu tidak terlepas dari campur tangan Allah. Kita tahu Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu mengembuskannya napas, maka terciptalah manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Ia memelihara keberlangsungan hidup umatnya sampai hari ini. Allah menciptakan manusia itu di hari yang ke-6. Lalu timbul pertanyaan, kenapa nggak di hari pertama atau hari kedua? Jawabannya adalah Allah terlebih dahulu menyiapkan segala kebutuhan manusia tersebut. Setelah semuanya tersedia, barulah Adam dan Hawa diciptakan. Allah tidak membiarkan dunia berjalan sendiri. Ya, Allah juga mengatur tata surya, mengatur siang dan malam, mengatur matahari, bulan, dan semuanya. Ia terus berbuat dan terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Tumbuhan terus bertumbuh, hewan terus bertumbuh, ya berkembang biak, bentuk campur tangan Tuhan. Bukti pemeliharaan Allah. Allah menempatkan manusia di Taman Eden, mempersiapkan segala kebutuhannya terlebih dahulu. Setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan keluarga Nuh, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Sampai masa kini, kita dapat saksikan Allah memelihara ciptaannya. Nah, maksudnya gini keberlangsungan kehidupan sekarang, ya kita melihat manusia tetap terpelihara berkembang biak, adalah bukti Allah memelihara ciptaannya. Aspek-aspek pemeliharaan Allah, yaitu pelestarian. Allah memakai umat manusia sebagai mandatarisnya untuk melestarikan ciptaannya. Manusia diberikan mandat untuk mengelola, menguasai, mengembangkan ciptaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia telah jatuh dalam dosa dan bukan melestarikan, malah mengeksploitasi, merusak ya semua lingkungan alam demi nafsu dan keinginannya sendiri. Lalu aspek yang kedua, penyediaan. Allah tidak hanya melestarikan ciptaannya, tetapi juga menyediakan kebutuhannya. Jadi manusia bisa tetap berlangsung hidup, hewan tetap hidup, tumbuhan tetap bertumbuh, karena Allah menyediakan kebutuhannya. Pemerintahan, di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, ia juga memerintah di dunia ini.
Jadi ada 3 aspek-aspek pemeliharaan Allah: pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan. Allah itu berinisiatif. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang berinisiatif untuk mencari manusia dan menyelamatkannya. Saat itu kita tahu bahwa Allah di Taman Eden memanggil Adam, "Adam, di manakah engkau?" Jadi Allah yang mencari manusia. Ia tidak membiarkan manusia begitu saja jatuh dalam kebinasaan dan membiarkan sendiri tanpa pertolongan perlindungan. Ia memelihara dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Allah adalah yang awal dan yang akhir, bisa disebut Alfa dan Omega. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kitab Kejadian fokus kepada Dia adalah sebagai awal, sang penyebab, dan sumber dari segala yang ada. Ia Immanuel, artinya beserta kita, beserta dengan ciptaannya. Kita pun tentunya dapat menyaksikan bahwa Ia memelihara kehidupan kita. Kesimpulan dari materi kita, penjelasan pada pagi hari ini adalah yang pertama, Allah senantiasa memelihara ciptaannya. Manusia juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pemeliharaan ciptaan Tuhan, lalu melestarikan alam dan menjaga lingkungan sekitar. Ya, jadi keberlangsungan lingkungan untuk terus bisa dilihat anak cucu kita adalah tanggung jawab kita. Baik, mari kita mulai dari hal yang kecil. Kita mulai dari lingkungan rumah kita, memelihara lingkungan, menyiram tanaman, mengasihi dan memelihara ternak-ternak yang ada pada kita. Terima kasih anak-anak saya, ini saja penjelasan pada pagi hari ini. Silakan kalian simak, pahami. Jika ada hal yang kurang dimengerti, silakan japri saya. Materi catatan sudah saya share juga hari ini. Silakan dicatat dan ditaruh di buku catatan. Terima kasih anak-anak saya. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan shalom.